Berikut ini adalah sebuah kompor buatan Tiongkok, termasuk kompor murah meriah, kompor multifuel yang bisa diisi dengan minyak tanah, bensin, atau solar sebagai bahan bakar utamanya, sebagai alternatif dari bahan bakar gas yang agak sulit kita dapatkan bila bepergian ke pedalaman atau ketika harus naik pesawat, karena gas biasanya dilarang naik pesawat, atau setahu saya begitu. Jadi kita bisa pergi dan membawa kompor dengan bahan bakar dikosongkan, lalu ke tempat yang dituju. Biasanya sampai tempat terpencil biasanya ada premium atau bensin premium akan tersedia, karena bensin cukup dibutuhkan di mana-mana. Oke, kita lihat. Tidak ada buku manual, hanya kardus dan kompor dan serta aksesorisnya. Kardusnya kebetulan sudah tidak ada, jadi langsung saja. Ini satu packing kompor ini sangat mudah dibawa, kira-kiranya segenggaman tangan, cukup mudah dan praktis untuk dibawa ketika kita bepergian, camping atau hiking secara beregu di atas 3 orang. Ini packing keseluruhan menjadi seperti ini, dibuka dengan resleting. Resletingnya tanpa merek tentu saja, dan mata resletingnya memang dia harus butuh kehati-hatian biar tidak cepat rusak, tapi cukup kuat untuk penggunaan normal. Oke, membukanya dengan mudah saja seperti ini. Lalu kompor, dalam kompor ada ini toolkit untuk perbaikan darurat di lapangan. Ada kunci pasnya untuk ini, untuk kunci sok. Lalu ini jarum yang mungkin dibutuhkan di lapangan untuk apabila terjadi penyumbatan pada spuyer karena jelaga. Oke, terus itu tidak ada obeng min atau obeng plus, hanya kunci ini juga kunci pas. Lalu ini kunci sok dan untuk spuyer, penusuk spuyer. Lalu selain itu juga terdapat sebuah corong untuk memasukkan bahan bakar cair, bensin, minyak tanah, atau solar. Oke, lebih jelas tentang kompornya kita lihat. Untuk menyiapkan kompornya cukup mudah, cukup dibuka bagian bawah kakinya, cukup kokoh. Ini dikeling ya, kakinya dikeling. Tiga kaki, dia cukup kokoh dan tidak goyang. Langsung cukup kokoh. Lalu hanya menyiapkan kaki dan ini untuk menaruh panci atau penggorengan. Tinggal membuka ini, menutup,
Mempersiapkannya hanya cukup seperti itu, cukup mudah, tidak ada yang lain. Oke, kita coba lihat satu-satu dalam posisi terbuka seperti ini. Lalu fitur lain adalah ini adalah tempat untuk memasukkan alat bahan bakar cairnya dengan menggunakan corong. Ada karet ya untuk menjaga agar tutup tidak hilang dengan tidak sengaja, jadi tetap mengikat. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangannya, karena ini agak menyulitkan saat membuka karena ikut berputar. Jadi mungkin untuk upgrade berikutnya harusnya ini ring atau sesuatu yang seharusnya tidak bergerak pada saat membuka. Oke, ini untuk corong masuk, kira-kira begitu. Ini sudah ada seal karet, jadi rapat untuk menahan tekanan agar tidak keluar, tetap terjaga ketika dipompa. Oke, kita tutup, butuhkan agak waktu untuk menutup. Lalu ini untuk membuka dan menutup tekanan apabila sudah kita pompa. Untuk penggunaan normal saya biasa memompa 30 hingga 40 kali pompa. Kesannya banyak, tapi kalau di lapangan kita cukup 10 hingga 4 kali, cepat. Lalu ini adalah untuk membuka atau valve tekanan. Jadi membuka tekanan besar dan kecil. Untuk mengecilkan cukup, atau menutup cukup tekan atau cukup putar searah jarum jam, dan untuk membuka putar berlawanan arah jarum jam. Juga bisa dilipat ketika pada saat packing. Oke. Pompanya sendiri bentuknya seperti ini, sama seperti pompa Petromak atau pompa tukang mie ya, mie gerobak. Seperti tadi saya sebutkan, tidak ada buku manual dalam paket ini. Mungkin karena semua buku manualnya sudah dituliskan di bodi ini, cara penggunaan dan lain-lainnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa fungsinya semua dalam bahasa Inggris. Ini fuel cap dan pump atau pompa. Dan ini juga dijelaskan untuk close, valve untuk close dan open valve. Lalu di sini untuk instruksi menyalakan atau lighting instruction. Lalu di bawahnya adalah product specification, berat, lalu kapasitas tangki, tenaga yang dihasilkan, dan konsumsi per jam. Nah, ini cara menggunakan ya, lighting instruction. Bisa dilihat seperti yang diperintahkan di sini. Tutup semua valve, lalu pompa. Biasanya ada pompanya 3 kali pompa, lalu buka valve pelan-pelan. Setelah bensin sudah keluar atau sudah membasahi, di sini ada seperti kain ya, kain kasar seperti kain sumbu di bawah, mungkin bisa dilihat membasahi kain itu ya, membasahi kain ini. Ketika ini sudah basah, kita langsung nyalakan. Tentu saja harus diingat setelah menutup valve ini, buka, basah, tutup, nyalakan. Oke, lalu kita pompa hingga 40 kali. Nyalakan sambil kita pompa juga bisa. Ketika ini kira-kira butuh 30 detik, di sini tertulis. Tapi dari pengalaman saya, kurang dari 30 detik, mungkin hanya 10 atau 8 detik sudah cukup memanaskan. Ini tergantung besar api atau banyaknya bensin atau bahan bakar yang ada di sini. Ini cukup panas. Lalu kita pompa, lalu kita buka pelan-pelan valve-nya. Lalu dia akan mengeluarkan gas, api
berwarna biru dan hijau untuk pembakaran yang sempurna. Jadi ini pipa ini berfungsi untuk saluran bahan bakar dan memanaskan. Di sini dipanaskan ketika ada api, lalu keluar dari sini sudah dalam bentuk gas. Oke. Ketika menyala, bunyinya seperti jet yang bisa membangunkan tetangga, tenda sebelah tetangga kita. Cukup keras suaranya dan cukup menarik karena tenaganya sangat besar.